Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aza Kazima Zahra, Gina Restiani, Nur Aini, dan Reska Arsitu. Di sini kami akan membahas materi berjudul Aggregate Planning and Master Scheduling. Tujuan pembelajaran materi kali ini, yang pertama, jelaskan apa itu perencanaan agregat dan bagaimana hal itu berguna. Kedua, identifikasi variabel pembuat keputusan yang harus bekerja dalam perencanaan agregat dan beberapa kemungkinan strategi yang dapat mereka gunakan. Yang ketiga, jelaskan beberapa teknik grafis dan kuantitatif yang digunakan perencana. Yang keempat, siapkan rencana agregat dan hitung biayanya. Dan yang kelima, jelaskan proses penjadwalan master dan jelaskan pentingnya. Perencanaan agregat yaitu perencanaan kapasitas jangka menengah yang biasanya mencakup jangka waktu 2 hingga 18 bulan. Berguna untuk organisasi musiman atau variasi permintaan lainnya. Tujuan perencanaan agregat yaitu mencapai rencana produksi yang secara efektif akan memanfaatkan sumber daya organisasi untuk memenuhi permintaan. Perencanaan penjualan dan operasi yaitu beberapa organisasi menggunakan istilah operasi dan perencanaan penjualan daripada perencanaan agregat. Tujuan penjualan dan perencanaan operasi yang pertama, keputusan perencanaan jangka menengah untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan, mengintegrasikan perencanaan keuangan dan operasi. Yang kedua, karena rencana mempengaruhi fungsi di seluruh organisasi, biasanya rencana tersebut disiapkan dengan masukan dari penjualan, keuangan, dan operasi. Tinjauan tingkat perencanaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang berkaitan dengan pemilihan produk dan layanan, yaitu penentuan produk atau layanan mana yang ditawarkan, ukuran dan lokasi fasilitas, keputusan peralatan, dan tata letak fasilitas. Keputusan jangka panjang ini pada dasarnya menetapkan kendala kapasitas di mana perencanaan perantara harus berfungsi. Rencana jangka panjang seperti kapasitas lama, lokasi, letak, produk, sistem kerja. Yang kedua, rencana menengah. Rencana menengah berhubungan dengan tingkat umum pekerjaan, output, dan inventory, yang pada gilirannya menetapkan batas di mana keputusan kapasitas jangka pendek harus dibuat. Rencana menengah seperti pekerjaan, output, persediaan barang jadi, up kontrak, pemesanan di belakang. Yang ketiga, rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek pada dasarnya terdiri dari pemutusan cara terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam kendala yang dihasilkan dari keputusan jangka panjang dan menengah. Keputusan jangka pendek melibatkan penjadwalan pekerjaan, pekerja, dan peralatan, dan sebagainya. Rencana jangka pendek seperti ukuran lot produksi, jumlah pesanan, pemuatan mesin, penugasan kerja, jadwal kerja. Mengapa suatu organisasi atau perusahaan perlu melakukan perencanaan agregat? Yaitu karena perencanaan perlu waktu untuk mengimplementasikan rencana. Strategi agregasi penting karena tidak mungkin memprediksi dengan akurat
waktu, dan volume permintaan untuk masing-masing item. Ini terhubung dengan proses penganggaran. Ini dapat membantu menyinkronkan aliran di seluruh rantai pasokan. Itu mempengaruhi biaya, penggunaan peralatan, tingkat pekerjaan, dan keputusan pelanggan. Suatu rencana harus dalam unit pengukuran yang dapat dipahami oleh personel dan operasi perusahaan, yaitu unit agregat dari output per bulan, nilai dolar dari total output bulanan, total output berdasarkan pabrik, ukuran yang berhubungan dengan kapasitas seperti jam kerja. Sebagian besar organisasi menggunakan perkiraan, yaitu yang pertama, perkiraan bergulir 3, 6, 9, dan 12 bulan. Yang kedua, perbaharui secara berkala daripada mengandalkan perkiraan setahun sekali. Dan yang ketiga, hal ini memungkinkan perencanaan untuk memperhitungkan setiap perubahan baik dalam permintaan yang diharapkan atau pasokan yang diharapkan, dan untuk mengembangkan rencana yang direvisi. Strategi untuk melawan variasi. Yang pertama, pertahankan sejumlah kelebihan kapasitas untuk menangani peningkatan permintaan. Yang kedua, pertahankan tingkat fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga, mempekerjakan pekerja sementara. Yang keempat, menggunakan lembur. Yang kelima, tunggu selama mungkin sebelum berkomitmen pada tingkat kapasitas pasokan tertentu. Yang keenam, jadwalkan produk atau layanan dengan permintaan yang diketahui terlebih dahulu. Yang ketujuh, tunggu untuk penjadwalan produk lain sampai permintaan mereka menjadi tidak terlalu pasti. Gambaran umum perencanaan agregat. Yang pertama, perkiraan permintaan agregat untuk kisaran menengah. Kembangkan rencana umum untuk memenuhi persyaratan permintaan. Perbaharui paket gabungan secara berkala, misalnya bulanan. Agregat perencanaan peduli dengan yang pertama, kuantitas permintaan. Jika permintaan melebihi kapasitas, cobalah untuk mencapai keseimbangan dengan mengubah kapasitas permintaan atau keduanya. Yang kedua, waktu permintaan. Bahkan jika permintaan dan kapasitas kira-kira sama, para perencana masih sering harus menangani permintaan yang tidak merata dalam periode perencanaan. Masukan untuk perencanaan agregat, yaitu perencanaan agregat yang efektif membutuhkan informasi yang baik. Poin berikutnya, input perencanaan agregat, yaitu sumber daya, perkiraan permintaan kebijakan, dan biaya. Sumber daya terdiri dari tingkat tenaga kerja atau produksi, fasilitas, dan peralatan. Sedangkan perkiraan permintaan kebijakan terdiri dari perubahan tenaga kerja, subkontrak, lembur, level atau perubahan inventaris, perintah. Dan biaya terdiri dari persediaan membawa, kembali pesanan, mempekerjakan atau memecat, lembur, inventaris berubah, subkontrak. Hasil perencanaan agregat terdiri dari yang pertama, total biaya rencana. Yang kedua, tingkat yang diproyeksikan dari inventaris, keluaran, pekerjaan, subkontrak, pemesanan tunggal. Strategi perencanaan agregat. Yang pertama, proaktif. Ubah permintaan untuk menyesuaikan kapasitas. Yang kedua, reaktif. Ubah kapasitas agar sesuai dengan permintaan. Dan yang ketiga, campuran, beberapa dari masing-masing.
Opsi permintaan yang pertama, penetapan harga, digunakan untuk menggeser permintaan dari periode peak ke off-peak. Elastisitas harga penting. Yang kedua, promosi, iklan dan bentuk promosi lainnya. Yang ketiga, pesanan kembali. Pesanan diambil dalam satu periode dan pengiriman dijanjikan untuk periode berikutnya. Yang keempat, permintaan baru. Opsi pasokan terdiri dari yang pertama, mempekerjakan dan memberhentikan pekerja. Kedua, waktu lembur atau kendur. Ketiga, pekerja paruh waktu. Keempat, persediaan. Kelima, subkontrak. Strategi murni perencanaan agregat terdiri dari dua. Yang pertama, strategi kapasitas level. Mempertahankan tingkat keluaran waktu reguler yang tetap sambil memenuhi variasi permintaan dengan kombinasi opsi. Persediaan, lembur, pekerja paruh waktu, subkontrak, dan pesanan kembali. Strategi yang kedua yaitu strategi mengejar permintaan. Menyesuaikan kapasitas dengan permintaan keluaran yang direncanakan untuk suatu periode ditetapkan pada permintaan yang diharapkan untuk periode itu. Manajer memiliki berbagai pilihan keputusan yang dapat mereka pertimbangkan untuk mencapai keseimbangan permintaan dan kapasitas dalam perencanaan agregat. Karena opsi yang paling cocok untuk mempengaruhi permintaan jauh lebih banyak di ranah pemasaran daripada dalam operasi. Kita harus berkonsentrasi pada opsi kapasitas yang berada di ranah operasi, tetapi termasuk penggunaan pesanan kembali. Para perencana agregat mungkin mengadopsi sejumlah strategi, meskipun strategi lain mungkin dipertimbangkan. Dua strategi pertama adalah strategi MUMI, karena masing-masing memiliki satu titik fokus. Strategi kedua adalah campuran, karena itu tidak memiliki fokus tunggal. Dalam strategi kapasitas tingkat, variasi permintaan dipenuhi beberapa kombinasi dari persediaan, lembur, pekerja paruh waktu, subkontrak, dan mengembalikan pesanan sambil mempertahankan tingkat output yang stabil. Banyaknya organisasi menganggap tenaga kerja level sangat menarik. Sejak perubahan tenaga kerja melalui perekrutan dan pemutusan hubungan kerja dapat berdampak besar pada kehidupan dan moral karyawan dan dapat mengganggu manajer. Organisasi seringkali lebih memilih untuk menangani permintaan yang tidak merata dengan cara lain. Selain itu, permintaan terhadap perubahan tersebut dapat melibatkan sejumlah besar dokumen. Ini adalah gambar pola permintaan yang bervariasi dan perbandingan strategi permintaan mengejar versus strategi level. Perbandingan kedua strategi tersebut menggunakan pola permintaan yang bervariasi untuk menyoroti perbedaannya dalam dua pendekatan. Pola permintaan yang sama digunakan untuk setiap pendekatan. Di bagian atas dari gambar pada pola ditampilkan. Perhatikan bahwa ada 3 situasi. Situasi pertama, permintaan dan kapasitasnya sama. Situasi kedua, permintaan kurang dari kapasitas. Dan situasi ketiga, permintaan melebihi kapasitas. Bagian tengah gambar mengilustrasikan apa yang terjadi dengan pendekatan pengejaran. Kapan kapasitas normal akan melebihi permintaan? Kapasitas dikurangi untuk menyesuaikan permintaan. Lalu kapan permintaan melebihi kapasitas normal? Pendekatan pengejaran adalah untuk sementara meningkatkan kapasitas sesuai permintaan. Bagian bawah gambar mengilustrasikan strategi tingkat keluaran. Saat permintaan kurang daripada kapasitas, output berjalan pada kapasitas normal
dan kelebihan output dimasukkan ke dalam inventaris untuk mengantisipasi saat permintaan melebihi kapasitas. Ketika permintaan melebihi kapasitas, persediaan digunakan untuk mengimbangi kekurangan output. Organisasi dapat memilih strategi yang melibatkan beberapa kombinasi dari strategi MUNI. Hal ini memungkinkan manajer lebih fleksibel dalam menangani permintaan yang tidak merata dan mungkin masuk bereksperimen dengan berbagai macam pendekatan. Namun mungkin tidak adanya fokus yang jelas menyebabkan pendekatan. Pendekatan kejar kapasitas disesuaikan untuk mencocokkan kebutuhan permintaan selama jangka waktu perencanaan. Keuntungan dari pendekatan kejar yaitu investasi dalam persediaan rendah. Yang kedua, pemanfaatan tenaga kerja tinggi. Sedangkan kekurangannya, biaya penyesuaian tingkat keluaran dan atau tingkat tenaga kerja. Pendekatan level, kapasitas dijaga konstan selama jangka waktu perencanaan. Keuntungan pendekatan level yaitu tingkat keluaran dan tenaga kerja yang stabil. Sedangkan kekurangannya, biaya persediaan lebih besar, peningkatan waktu lembur dan waktu menganggur, pemanfaatan sumber daya bervariasi dari waktu ke waktu. Teknik perencanaan agregat. Prosedur umum. Yang pertama, tentukan permintaan untuk setiap periode. Kedua, tentukan kapasitas untuk setiap periode. Ketiga, identifikasi kebijakan perusahaan atau departemen yang relevan. Yang keempat, tentukan biaya unit. Yang kelima, kembangkan rencana dan biaya alternatif. Teknik trial and error. Pendekatan trial and error terdiri dari pengembangan tabel atau grafik sederhana yang memungkinkan perencana untuk secara visual membandingkan persyaratan permintaan yang diproyeksikan dengan kapasitas yang ada. Alternatif dibandingkan berdasarkan biaya totalnya. Kerugian dari pendekatan semacam itu adalah tidak terlalu menghasilkan rencana agregat yang optimal. Asumsi teknik trial and error. Yang pertama, kapasitas keluaran reguler sama di semua periode. Kedua, biaya adalah fungsi linear yang terdiri dari biaya unit dan jumlah unit. Ketiga, rencana dapat dilakukan. Keempat, semua biaya yang terkait dengan pilihan keputusan dapat diwakili secara sekaligus. Kelima, angka biaya dapat diperkirakan secara wajar dan konstan selama periode perencanaan. Keenam, persediaan dibangun dan ditarik dengan kecepatan yang seragam di setiap periode. Ketujuh, backlog diperlakukan seolah-olah ada perpanjang periode. Grafik kumulatif. Seringkali, grafik dapat digunakan untuk membimbing perkembangan alternatif. Beberapa perencana lebih menyukai grafik kumulatif, sementara yang lain lebih suka melihat suatu periode demi periode kehancuran rencana. Misalnya, gambar ini. Gambar ini menunjukkan grafik kumulatif untuk rencana dengan keluaran tetap, dengan lereng dari garis putus mewakili tingkat produksi, dan penyerapan inventaris variasi permintaan. Gambar ini adalah contoh dari grafik berdasarkan periode. Keuntungan yang jelas dari grafik adalah bahwa grafik ini menyediakan gambaran visual dari sebuah rencana. Pengaturan perencana menentukan yang mana dari kedua jenis grafik ini yang dipilih. Poin selanjutnya, teknik matematika.
Sejumlah teknik matematika telah dikembangkan untuk menangani perencanaan agregat, mulai dari model pemrograman matematika hingga model pencarian heuristik dan komputer. Bagian ini menjelaskan secara singkat beberapa teknik yang lebih dikenal. Teknik matematika terdiri dari dua model. Model yang pertama, model pemrograman linear. Model pemrograman linear adalah metode untuk mendapatkan solusi optimal untuk masalah yang melibatkan alokasi sumber daya yang langka dalam hal meminimalkan biaya untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan perencanaan agregat, tujuannya biasanya untuk mengurangi jumlah biaya yang berkaitan dengan waktu kerja biasa, lembur, kontrak tambahan, inventaris, dan biaya yang berhubungan dengan mengubah ukuran tenaga kerja. Kendala melibatkan kapasitas tenaga kerja, inventaris, dan kontrak tambahan. Model yang kedua, model simulasi. Model terkomputerisasi yang dapat diuji dalam berbagai skenario untuk mengidentifikasi solusi yang dapat diterima untuk masalah. Perencanaan dalam layanan. Perencanaan agregat untuk pelayanan mempertimbangkan tuntutan pelanggan, kapasitas peralatan, dan kemampuan tenaga kerja. Rencana yang dihasilkan adalah proyeksi bertahap dari kebutuhan staf layanan. Berikut adalah kumpulan organisasi pelayanan yang menggunakan perencanaan agregat. Yang pertama, rumah sakit. Perencanaan agregat digunakan untuk mengalokasikan dana, staf, dan persediaan untuk memenuhi permintaan pasien atas layanan medis mereka. Yang kedua, maskapai. Perencanaan agregat di lingkungan ini rumit karena banyaknya faktor yang terlibat. Keputusan kapasitas harus mempertimbangkan persentase kursi yang akan dialokasikan ke berbagai kelas tarif untuk memaksimalkan keuntungan atau hasil. Yang ketiga, restoran. Perencanaan agregat dalam bisnis volume tinggi diarahkan untuk memperlancar tingkat layanan, menentukan ukuran tenaga kerja, dan mengelola permintaan agar sesuai dengan kapasitas tetap. Dapat menggunakan inventaris, namun itu mudah rusak. Perencanaan agregat dan layanan, yaitu yang pertama, hasil rencana layanan adalah proyek bertahap dari kebutuhan staf layanan. Yang kedua, perencanaan agregat di bidang manufaktur dan jasa serupa, tetapi ada beberapa perbedaan utama terkait dengan 1. Permintaan layanan bisa sulit diprediksi. Kedua, ketersediaan kapasitas bisa jadi sulit untuk diprediksi. Ketiga, fleksibilitas tenaga kerja dapat menjadi keuntungan dalam layanan. Keempat, layanan terjadi saat diberikan. Poin berikutnya, disagregasi. Perencanaan agregat menjadi persyaratan produk tertentu untuk menentukan persyaratan tenaga kerja, terampil, ukuran kerja, bahan, dan persyaratan inventaris. Proses ini dijelaskan di bab 12. Pada tahap ini, ada baiknya untuk memahami tentang perlunya disagregasi dan arti istilah itu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan agregat. Bekerja dengan perencanaan agregat memfasilitasi perencanaan menengah. Untuk menjalankan rencana produksi, seseorang harus mengubah atau menguraikan unit agregat tersebut menjadi beberapa unit produk atau layanan aktual yang akan diproduksi atau ditawarkan. Yang kedua, disagregasi. Disagregasi adalah jadwal-jadwal produk induk. Jadwal ini menunjukkan kuantitas dan waktu produksi selesai direncanakan. Yang ketiga, jadwal utama. Jadwal utama menunjukkan keluaran yang direncanakan untuk masing-masing produk pada seluruh kelompok produk bersama dengan waktu produksi
yang berisi informasi penting pemasaran untuk produksi. Memisahkan rencana agregat. Jadwal utama. Yang pertama, hasil pemilihan rencana agregat. Kedua, menunjukkan kuantitas dan waktu item aktif tertentu untuk jangka waktu yang dijadwalkan. Poin selanjutnya, penjadwalan utama. Inti dari perencanaan dan pengandalan produksi terbagi menjadi 3. Yang pertama, ini menentukan kualitas yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan dari semua sumber. Kedua, ini berinteraksi dengan pemasaran, perencanaan kapasitas, rencana produksi, perencanaan distribusi. Dan yang ketiga, memberi manajemen senior kemampuan untuk menentukan apakah rencana bisnis dan tujuan strategisnya akan tercapai. Tugas penjadwalan master terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengevaluasi dampak pesanan baru. Kedua, memberikan tanggal pengiriman untuk pesanan. Ketiga, menangani masalah seperti mengevaluasi dampak penundaan produk atau pengiriman, merevisi jadwal induk bila perlu karena persediaan atau kapasitas tidak mencukupi, sampaikan contoh kapasitas yang tidak mencukupi untuk diperhatikan personel terkait sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik. Berikutnya, pagar waktu. Organisasi kinerja tinggi memiliki proses jadwal induk yang efektif. Komponen utama dari penjadwalan yang efektif adalah penggunaan pagar waktu untuk memfasilitasi tata tertib yang menjanjikan dan masuknya perintah ke dalam sistem. Pagar waktu adalah titik-titik waktu yang memisahkan perencanaan jadwal induk yang dijadwalkan. Ini adalah contoh dari pagar waktu. Pembekuan adalah fase jangka pendek yang terjadi begitu cepat sehingga pengiriman pesanan baru tidak mungkin dilakukan, atau hanya mungkin menggunakan opsi yang sangat mahal atau luar biasa seperti menunda pesanan lain. Fase ini biasanya terletak pada VP manufaktur. Lamanya fase seringkali merupakan fungsi dari total waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk, mulai dari pengadaan bahan hingga pengiriman pesanan. Fase berikutnya adalah basah. Aturan masuk dalam fase ini mengharuskan adanya pertukaran, tapi lebih murah atau mengganggu daripada di fase beku. Biasanya terletak pada jadwal induk. Ada keyakinan yang relatif dalam tanggal yang diharapkan, dan perencanaan kapasitas menjadi sangat spesifik. Fase cairan ialah yang terjauh keluar pada cakrawala waktu. Pesanan baru atau pembatalan dapat dimasukkan dengan mudah. Tanggal yang dijanjikan bersifat sementara dan akan ditambah dengan berlalunya waktu ketika pesanan berada dalam fase pasti dari waktu penjadwalan. Sebuah elemen kunci dalam keberhasilan proses jadwal induk adalah keputusan yang ketat terhadap kebijakan dan aturan pagar waktu. Sangatlah penting agar mereka dipatuhi dan dikomunikasikan di seluruh organisasi. Berikut proses penjadwalan utama. Jadwal induk memiliki 3 input atau masukan. Yang pertama, inventaris awal. Merupakan kuantitas yang sebenarnya dari periode sebelumnya.
Kedua, ramalan cuaca untuk setiap periode dari jadwal. Ketiga, inventaris belum terikat, merupakan jumlah yang sudah menjadi komitmen pelanggan. Faktor lain yang mungkin perlu dipertimbangkan termasuk pembatasan perekrutan atau pemberhentian yang diberlakukan oleh human resource. Untuk input atau pengeluaran, terdiri dari inventaris yang diproyeksikan, jadwal produk induk, pemesanan pelanggan. Proses penjadwalan induk menggunakan informasi ini secara berkala untuk menentukan projected inventory, master production schedule, dan uncommitted inventory yang disebut sebagai inventaris tersedia untuk ditersediakan. Pengetahuan tentang inventaris tanpa ikatan dapat memungkinkan pemasaran untuk membuat janji yang realistis kepada pelanggan tentang pengiriman dari pesanan baru. Berikut proses penjadwalan utama. Jadwal produksi induk adalah salah satu keluaran utama dari proses penjadwalan induk. Setelah jadwal produksi induk tentatif dikembangkan, itu harus divalidasi. Roadcard Capacity Planning adalah alat yang digunakan dalam proses validasi. Perkiraan keseimbangan kapasitas dan permintaan untuk menguji kelayakan jadwal induk melibatkan pemeriksaan kapasitas produksi dan fasilitas gudang, tenaga kerja, dan vendor untuk memastikan tidak ada defisiensi besar yang akan membuat jadwal produk induk tidak dapat dijalankan. Berikut jadwal produksi induk, ramalan, dan pesanan pelanggan. Contoh, sebuah perusahaan yang membuat industri pompa ingin mempersiapkan jadwal produksi utama untuk Juni dan Juli. Pemasaran telah memperkirakan permintaan 120 pompa untuk Juni dan 160 pompa untuk Juli. Pembagian ini telah merata selama 4 minggu dalam setiap bulan. 30 per minggu pada bulan Juni dan 40 per minggu pada bulan Juli, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut. Gambar atas adalah contoh gambar persyaratan ramalan mingguan untuk pompa industri. Sedangkan gambar bawah adalah contoh jadwal 8 minggu menunjukkan perkiraan, perintah pelanggan, dan inventaris awal. Sekarang, bayangkan bahwa saat ini ada 64 pompa di inventaris dan bahwa ada pesanan pelanggan yang telah dilakukan dan harus dipenuhi. Lihat gambar bawah. Gambar di bawah ini membuat 3 masukan utama pada proses penjadwalan utama: inventaris awal, perkiraan, dan pesanan pelanggan yang telah dipesan atau dilakukan. Informasi ini diperlukan untuk menentukan 3 jumlah, yaitu inventaris persediaan, jadwal produksi utama, dan inventaris tanpa ikatan. Langkah pertama adalah menghitung inventaris persediaan 1 minggu sekali, sampai berada di bawah batas yang ditentukan. Dalam contoh ini, batas yang ditentukan adalah 0. Oleh karena itu, lanjutkan sampai inventaris tangan yang diproyeksikan menjadi negatif. Dengan rumus estimasi persediaan secara langsung dihitung dengan cara sebagai berikut. Persediaan yang dimiliki sama dengan persediaan dari minggu sebelumnya dikurang persyaratan minggu ini, di mana persyaratan minggu ini adalah jumlah yang lebih besar dari perkiraan dan pesanan pelanggan. Untuk minggu pertama, persediaan inventaris sama dengan persediaan awal yang lebih besar dari perkiraan dan pesanan pelanggan. Karena pesanan pelanggan lebih besar daripada perkiraan, jadi untuk minggu pertama,
memperoleh inventaris yang diperhatikan pada gambar berikutnya untuk 3 minggu pertama, yaitu sampai jumlah persediaan menjadi negatif. Selanjutnya, jadwal produksi induk diproyeksikan di tangan. Ini adalah gambar contoh dari persediaan inventaris yang dihitung setiap minggu sampai menjadi negatif. Ketika inventaris persediaan menjadi negatif, ini merupakan tanda bahwa produksi akan diperlukan untuk mengisi persediaan. Oleh karena itu, persediaan yang tidak diperkirakan harus direncanakan. Misalkan, banyak produksi dari ukuran sebesar 70 pompa yang digunakan, sehingga kapanpun diproduksi diminta, 70 pompa akan diproduksi. Oleh karena itu, inventaris negatif dari persediaan pada minggu ketiga memerlukan produksi 70 pompa, yang akan memenuhi estimasi kerugian 29 pompa dan meninggalkan 41 pompa, yaitu 70 pompa dikurang 29 pompa sama dengan 41 pompa untuk permintaan di masa depan. Menentukan jadwal produksi induk dan proyeksi di tangan. Gambarnya sebagai berikut. Perhitungan ini berlanjut untuk seluruh jadwal. Setiap kali persediaan menjadi negatif, produksi lain sebanyak 70 pompa ditambahkan ke dalam jadwal. Pada gambar ini, memberikan gambaran tentang kalkulasi yang dilakukan. Hasilnya adalah jadwal induk dan persediaan inventaris untuk setiap minggu dari jadwal. Ini sekarang dapat ditambahkan pada jadwal induk. Selanjutnya, menentukan jadwal produksi induk dan projected on hand ke jadwal produksi induk. Gambar ini menunjukkan persediaan inventaris dan jadwal produksi induk ditambahkan ke jadwal induk. Tahap ini dapat menentukan jumlah persediaan yang tidak terikat dan karenanya tersedia untuk dijanjikan. Beberapa metode digunakan dalam praktik. Yang akan digunakan mencakup prosedur jumlah pesanan pelanggan yang dipesan dari minggu ke minggu, seminggu di mana ada jumlah jadwal produksi induk. Selanjutnya, available to promise atau tersedia untuk dijanjikan. Dan ini adalah gambar jumlah persediaan yang tersedia untuk dijanjikan telah ditambahkan pada jadwal induk. Misalnya, pada minggu pertama, prosedur ini menghasilkan perhitungan pesanan konsumen 33 pada minggu pertama dan 20 pada minggu kedua untuk memperoleh 53. Pada minggu pertama, jumlah ini dikurangi dari persediaan awal yaitu 64 pompa ditambah NPS, yaitu 0 dalam contoh ini, untuk mendapatkan jumlah yang tersedia untuk dijanjikan. Jadi, 64 ditambah 0 dikurangi 33 ditambah 20 sama dengan 11. Inventaris ini tidak terikat dan itu dapat dikirim dalam minggu pertama atau kedua, atau sebagian dapat dikirim dalam minggu pertama dan sebagiannya dikirim dalam minggu kedua. Perhatikan bahwa jumlah ATP hanya dihitung untuk minggu pertama dan untuk minggu-minggu lainnya dalam jumlah MPS. Oleh karena itu, dihitung untuk minggu 1, 3, 5, 7, dan 8. Selama beberapa minggu di luar minggu pertama, persediaan awal berhenti dari perhitungan dan
ATP adalah kuantitas yang terlihat jelas yang dikurangi dari kuantitas MPS. Jadi, untuk minggu ketiga, jumlah yang dijanjikan adalah 10 ditambah 4 sama dengan 14, dan ATP adalah 70 dikurang 14 sama dengan 56. Selama minggu kelima, pesanan pelanggan adalah 2, yaitu pesanan mendatang belum dipesan. ATP adalah 70 dikurang 2 sama dengan 68. Selama minggu ke-7 dan 8 tidak ada pesanan pelanggan. Jadi sementara semua jumlah MPS tersedia untuk dijanjikan. Saat pesanan tambahan dipesan, ini akan dimasukkan dalam jadwal, dan jumlah ATP akan diperbaharui untuk mencerminkan pesanan tersebut. Pemasaran dapat menggunakan jumlah ATP untuk memberikan tanggal pengiriman yang realistis kepada pelanggan. Kesimpulannya, jadi, perencanaan agregat menetapkan tingkat umum lapangan kerja, output, dan inventaris selama 2 hingga 12 bulan. Dalam spektrum perencanaan, ini berada di antara keputusan luar perencanaan jangka panjang dan keputusan perencanaan jangka pendek yang sangat spesifik dan rinci. Ini dimulai dengan perkiraan keseluruhan untuk cakrawala perencanaan dan diakhiri dengan persiapan untuk menerapkan rencana pada produk dan layanan yang spesifik. Thank you for watching. See you next time.